perumahan atau apa gitu, bulannya terus tahunnya terus tanggalnya. Nah misalnya ini reimburse petty cash gitu atau enggak, ini kan reimburse petty cash masuk ke OPEC atau enggak ke CAPEX nih, misalnya CAPEX itu kita mau beli AC gitu. Nah beli AC itu kita enggak asal beli AC ya, biar ada efisiensi gitu. Setidaknya kalau kita itu mau beli fixed asset, kita itu harus ada vendor pembanding gitu. Jadi apa ya, benar-benar harus efisien gitu. Kan misalnya nih kalau nggak ada vendor pembanding kan kita nggak ngerti bahwa apa yang sudah kita beli itu apakah harga yang terbaik atau enggak gitu. Kalau misalnya kita mau beli AC atau kita mau beli mobil atau kita mau beli komputer gitu kan, setidaknya ada 3 vendor pembanding itu nanti sebagai lampiran. Nanti mungkin ditaruh di sini nih vendor pembandingnya siapa, terus nominalnya berapa. Karena kita kalau beli itu kan ya kalau bisa kualitas bagus dengan harga yang murah. Itu nah nanti ini dikirim ke kantor pusat. Nih kantor pusat itu nanti mencairkan ada yang namanya hari OPEC gitu. Hari OPEC itu misalnya hari Selasa sama Kamis gitu. Misalnya nih ini dikirim di hari misalnya di hari Rabu. Berarti nanti di hari Kamis udah cair nih. Nanti ada cair dari rekeningnya kantor pusat ke rekening bank outnya cabang. Jadi nanti cabang itu mengambil uang sesuai dengan FPD ini. Jadi di rekening bank out itu khusus rekening yang hanya ada saldo mengendap. Saldo mengendap itu biasanya di bank out itu ada saldo jaminan ya 1 juta. Jadi nggak ada uang-uang yang beredar kemana-mana. Semuanya udah rapi nih pembukuannya di kantor pusat nih untuk yang bank in gitu kan. Untuk yang bank out ya sesuai dari permohonannya dari cabang seperti apa gitu mereka mintanya gitu. Tapi juga harus ada lampirannya gitu. Gitu ya. Mungkin dari sini kecepatan atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Rizky? Nggak ada sih. Kalau jalan banget sih sebenarnya ya bisa begini. Kenapa? Kalau jalan cakep banget bisa begini. Iya, karena nanti enak, rapi gitu ya. Iya, gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah laporan kas gitu. Laporan kas itu kan laporan nih ya, reimburse petty cash nih misalnya cabang itu kan punya laporan kas nih, misalnya nih kayak ini nih. Ini kan saldo ini kan baru 1.227.000, dia nggak boleh reimburse dulu kan, karena masih banyak gitu kan. Nah, di saat dia saldo itu misalnya 300 nih ya, 300 dia akan melakukan reimburse nih dari 3 juta, berarti berapa misalnya, kan saldonya itu kan selalu 3 juta ya, nggak tahu kalau yang di Mas Rizky berapa transaksinya, kalau biasanya sih 3 juta gitu. Nah, berarti kalau misalnya ini saldonya nih, ini nanti ada transaksi-transaksi dan saldo di sini itu adalah 300. Berarti kita akan melakukan reimburse ini ya cabang atau misalnya ini di cabangnya Klinik Dokter Yunia yang di cabang atau di Berbesop atau di perumahan nih. Dia udah bikin nih misalnya ada servis oli, ada fotokopi, ada beli ATK, terus bayar SPBM gitu kan misalnya. Itu ternyata dan transaksi lainnya gitu. Terus ada saldo tinggal 300. Berarti kan harus minta nih ya, harus minta nih ke kantor pusat gitu. Oke, berapa sih yang dia minta? Ya, berarti berapa? 3 juta dikurangi 300. Dia reimburse nih. Reimburse-nya nanti itu ya ini tadi masuk ke contoh FPD ini. Nah, ini reimburse. Reimburse petty cash tanggal berapa? Itu berapa? Misalnya di sini kan tadi 2.700.000 kan. 2.700.000. Oh ya, di sini juga nanti diajuin sama misalnya finance-nya di cabang siapa, terus diperiksa sama head admin-nya ya, sama dia juga lihat lampirannya ya, karena form permohonan dana ini tidak akan ada apa-apanya kalau nggak ada lampirannya gitu. Karena lampirannya ini sebenarnya yang juga diperlukan. Kalau kayak gini kan ya udah kayak gini doang gitu kan. Tapi kalau ada lampirannya misalnya kayak vendor pembanding atau lampiran dari laporan kasnya itu berarti kan oh ya itu yang kita yang nanti diperiksa nih sama head adminnya gitu. Terus nanti disetujui sama siapa gitu yang di atasnya lagi. Nah, nanti di kantor pusat nih juga diperiksa, nanti teken. Jadi dia itu nanti yang bertanggung jawab atas ini gitu. Kan nggak selalu teken-teken gitu kan, tapi kita juga harus ngelihat nih lampirannya seperti apa gitu.
Itu ya, terus nah kalau udah nih ya, pengisian P3Cash itu maksimal 3 juta. Lebih dari 3 juta atau transaksi yang 1 juta ke atas itu kalau transaksinya ya, transaksi 1 juta ke atas menggunakan bank. Nah, ayat silang adalah jurnal perantara. Nah, ayat silang ini harus 0. Kenapa harus 0? Karena dia itu adalah jurnal cross check gitu. Cross check maksudnya tuh kayak gini nih ya. Transaksi cash itu kan cuma 1 juta, untuk transaksi di atas 1 juta menggunakan bank. Agar tidak terjadi fraud, itu ayat silang itu harus ada jurnal perantara nih antara cabang dengan pusat nih. Misalnya ketika kantor pusat mentransfer dana buat pengisian kas di cabang, itu jurnalnya seperti ini. Misalnya nih ya, jurnal di kantor pusat, karena dia mentransfer, kantor pusat ini mentransfer uang lewat banknya kantor pusat tadi ke bank outnya cabang, artinya bank yang ada di kantor pusat itu berkurang kan. Nah, jurnalnya adalah ayat silang pada bank, karena bank di kantor pusat itu berkurang gitu kan. Nah, pencatatan di cabang kayak gimana? Karena cabang itu kasnya bertambah gitu ya. Itu mungkin ini nanti ada di bank juga ya. Ini kan nanti melalui bank kan, nanti di bank diambil terus jadi kas ya. Kasnya kan bertambah nih. Ini nanti ada bank dulu nih di sini nih. Nanti ada transaksi lagi nih sebenarnya. Banknya bertambah nanti pada. Nah, karena kasnya bertambah nih di cabang itu berarti kas pada ayat silang. Nah, ayat silang di kantor pusat itu bertambah, ayat silang di kantor cabang itu ada di posisi kredit, satunya debit, satunya kredit. Artinya ayat silang akan 0 gitu. Meskipun kita jurnal seperti ini nih ya, tapi kalau nominalnya ini berbeda, mereka pasti ada selisih nih. Misalnya, kantor pusat itu mentransfer sebenarnya 2.700.000 nih. Sama cabang cuma dicatat 2 juta. Pasti di ayat silang nanti ada selisih 700. Nah, 700 itu kemana gitu, ya kan? Maksudnya kenapa kok ditransfer dari kantor pusat 2.700.000, pencatatan di cabang cuma 700. Nah, itu nanti di ayat silang pasti ada selisih gitu. Jadi itu pasti ketahuan lah ya, kalau misalnya ada selisih-selisih itu kenapa gitu, itu bisa bisa di tracing gitu ya. Gitu. Terus yang selanjutnya, ya ini ayat silang di kantor pusat ada di posisi debit, ayat silang di kantor cabang ada di posisi kredit. Jadi ini klop, ya kan? Ini yang tadi, ya ayat silang itu harus klop ya, tidak ada selisih, oke. Terus untuk yang selanjutnya itu contoh laporan banknya tadi udah kas ya, ini sekarang bank. Nih di bank itu misalnya ini itu adalah banknya punyanya cabang. Misalnya saldo, ini itu saldo yang ada di bank out itu kan 1 juta nih, pasti 1 juta. Kenapa? Karena dia itu ada saldo minimal jaminan biasanya kalau di bank itu ada saldo jaminan 1 juta. Pasti nanti saldonya itu selalu 1 juta. Kecuali kalau misalnya akhir bulan ya, misalnya akhir bulan itu, loh kenapa kok akhir bulan itu ada 2.700.000 nih, misalnya nih di tanggal 30. Ternyata dari kantor pusat itu dikirim nih di tanggal 30 atau 31 gitu kan. Sama cabang itu posisi belum diambil gitu. Dia baru ngambil di bulan berikutnya, misalnya di tanggal 1 bulan berikutnya. Artinya saldo bank out di cabang itu ada saldonya tidak 1 juta, tapi misalnya 2.700.000. Karena memang ini kan soalnya kan laporan accounting itu atau laporan keuangan itu kan bulanan ya kan. Nah, jadi patokannya ya memang idealnya 1 juta, tapi kalau misalnya ada saldo itu karena di cabang belum ngambil, karena dari kantor pusat misalnya ditransfer di tanggal 30 atau 31, baru diambil sama cabang di tanggal satunya. Artinya di bank out-nya cabang nanti pasti ada saldo misalnya 2.700.000. Terus habis gitu kita ngobrol yang satu-satu ini ya. Misalnya nih saldonya yang ada di rekening koran itu ada saldo jaminan 1 juta. Terus di tanggal 1 April itu ada transfer nih. Ada transfer dari kantor pusat untuk pengisian kas di cabang 2 juta. Berarti kan saldo di bank. Jadi saldo laporan ini harus sama dengan saldo yang ada di rekening koran gitu ya. Ini misalnya nih
dia jadi 3 juta. Nah, terus di tanggal 1 nih misalnya dia langsung langsung ngambil karena urgent gitu kan. Sama dia langsung diambil nih ke bank out, langsung diambil cash lah ya di bank out itu. 2 juta nih 2 juta. Ini laporan bank ya, bukan laporan kas ya. Jadi di bank itu ada pengambilan nih 2 juta. Jadi laporan di bank nanti rekening korannya tinggal 1 juta. Terus ada transfer lagi nih FPD dari kantor cabang ke kantor pusat. Apa, misalnya dia mau membeli vitamin rambut, membeli obat-obatan facial misalnya gitu ya. Itu misalnya 1.500.000. Terus baru diambil di tanggal 11-nya nih, karena transfernya ternyata udah sore jam 2 gitu. Dan baru diambil ke tanggal 11. Ini di tanggal 11 itu berapa? 1.500.000 dan seperti itu seterusnya. Misalnya terus ada FPD tentang fixed asset gitu, pembelian 3 meja gitu. Berapa? Ini ada masuk nih dari kantor pusat, udah ditransfer nih FPD-nya masuk di bank out-nya cabang gitu. Berapa? 1.700.000. Terus diambil nih di tanggal 16-nya. Itu 1.700.000. Ini juga bisa langsung ditransfer ke vendornya atau cash gitu. Tapi yang kalau bank sih kalau yang lebih baik itu yang transfer aja, jadi enak gitu nanti tracing-nya gitu. Kecuali reimburse petty cash ya, karena itu ya memang harus cash kan, karena petty cash cabang gitu. Terus untuk jurnalnya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu bank out pada ayat silang. Jadi transfer dari kantor pusat ke bank out cabang gitu. Jadi di laporan rekeningnya cabang itu dia bank out-nya bertambah kan, artinya bertambah ini pada ayat silang. Ini sama nih ke pengambilan. Kalau ini pengambilan bank out untuk isi kas cabang nih, misalnya posisinya yang ini nih. Ini yang posisinya ini, itu jurnalnya ini. Untuk yang ini, itu jurnalnya ini. Ya kan, karena kan dia bank out-nya kan diambil lagi kan untuk apa reimburse petty cash kan, artinya kan ini berkurang nih. Jadi ayat silangnya untuk yang waktu dapat transferan di kantor pusat itu ada di kredit. Terus nanti pada saat dia ngambil ada di debit. Jadi ayat silang di sini itu sudah 0 gitu. Terus gimana laporan kas di cabang? Kas. Jadi kas ya kalau yang kas pada ayat silang. Terus laporan kantor pusat ayat silang pada bank. Banknya berkurang kan. Kenapa kok kasnya bertambah ya? Karena dapat transferan dari kantor pusat. Kalau yang kantor pusat ini banknya berkurang. Kenapa kok banknya berkurang? Karena dia mentransfer kas itu ke kantor cabang. Tuh. Nah ini ya saldo bank out di cabang hanya 1 juta, itu saldo jaminan gitu. Jadi idealnya cabang itu ya cuma ada bank out yang isinya cuma 1 juta itu saldo jaminan itu gitu. Jika di akhir bulan ada nominal lebih dari 1 juta, kemungkinan cabang itu mengajukan FPD ke kantor pusat di akhir bulan yang seperti tadi saya jelaskan, dan baru diambil cabang esok harinya, ini awal bulan tanggal 1 misalnya. Jadi seperti itu. Terus mekanismenya yang seperti tadi ya, jika cabang ingin transaksi lebih dari 1 juta, maka pembayaran harus melalui bank out. Artinya cabang harus mengajukan form permohonan dana atau FPD ke kantor pusat dengan lampirannya. Misalnya ingin membeli AC atau meja, harus melampirkan penawaran dari beberapa vendor. Jadi misalnya ada vendor A, B, C gitu. Jadi dengan jenis yang sama atau merek yang sama, vendor A misalnya AC misalnya 2 PK, harganya 5 juta, satunya 5.600.000, satunya 4.900.000. Nah, pasti kita akan membeli yang 4.900.000 kan gitu. Nah, itu harus dilampirkan agar kita mendapat harga terbaik dari apa yang kita beli gitu. Itu biar efisien juga ya di kantornya. Gitu. Terus pencairan FPD dari kantor pusat ke cabang itu hari Selasa sama hari Kamis. Jadi ketika cabang itu mengajukan ke kantor pusat misalnya hari Rabu, otomatis
Jadi ada jam-jamnya juga ya. Mungkin nanti sampai dengan jam 1 misalnya nih dari cabang ngajuin nih hari Senin nih misalnya. Tapi dia ngajuinnya email di hari Senin tapi jamnya jam 3. Ya kan, jamnya jam 3. Mungkin terlalu siang ya karena misalnya load-nya di kantor pusat juga kalau kepingin dicairkan di hari Selasa berarti harusnya cut off-nya jam 1 gitu, sudah diterima kantor pusat gitu, biar bisa dilakukan pencairan di hari Selasa. Tapi kalau misalnya dikirimnya itu terlalu sore, ya resikonya mungkin bisa dicairkannya di hari Kamis gitu. Jadi mungkin ada cut off-nya kalau misalnya kepingin dicairkan pengajuan di hari Senin dan ingin dicairkan di hari Selasa, berarti cut off-nya adalah sudah diterima kantor pusat di jam 1 siang gitu. Gitu ya. Dari sini mungkin ada tambahan atau ada yang tanya, mungkin saya kecepatan atau gimana? Mas Rizky atau yang lainnya? Monggo Mbak, kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja ya. Mbak, saya lanjut ya berarti ini ya. Mbak Ita, ini mau tanya. Iya. Ayat silang tadi itu loh Mbak Ita. Oh iya. Nah, ini kan ada pusat sama cabang di sini. Nah, maksudnya itu apakah mereka menulis semuanya atau yang cabang cukup menulis di bank out-nya, yang pusat menulis di tempatnya dia, atau gimana Mbak Ita? Iya, kalau nanti gini, kalau yang di cabang itu dia jurnal yang bagian cabang aja. Terus kalau yang di pusat dia jurnal di bagian pusat gitu kan. Jadi nanti laporan itu secara konsolidat keseluruhan itu ayat silang menjadi 0. Kalau di sistem ya. Ya kalau misalnya kita mau manual itu kan berarti semuanya harus dijadiin satu untuk kita membuat laporan konsolidat gitu. Kalau di sistem itu dia nanti langsung nge-link gitu, nge-link ke tempat-tempat yang sudah. Jadi laporan itu kan ada laporan cabang, ada laporan pusat, ada laporan konsolidat gitu kan ya. Laporan konsolidat itu adalah laporan semuanya gitu, laporan yang terdiri dari laporan di kantor pusat maupun laporan di cabang gitu, konsol gitu. Jadi secara konsol kita juga selain laporan keuangan itu tadi kita bisa melihat secara usaha Mas Rizky yang satu-satu, kita juga nanti Mas Rizky juga bisa melihat secara konsolidat gitu. Jadi konsolidat itu berapa sih sebenarnya secara keseluruhan usaha di Mas Rizky Group ini. Itu terdiri dari yaitu 3 usaha aja itu dijadiin satu, yaitu laporan konsolidat, itu laporan dari usaha yang berjenis-jenis itu nanti berapa. Itu sih Mas Rizky. Cuman untuk sementara Mbak Ita, berarti yang ayat silang itu tanggalnya harus sama ya? Kalau nggak sama nanti selisih dong berarti ya? Sebenarnya nggak sama juga nggak apa-apa sih. Kan nanti kalau misalnya kita mau buka buku besar itu kan misalnya di sistem itu nanti kita bisa ngelihat nih di general ledger gitu ya. Di general ledger nih, misalnya nih. Ini tapi nggak sekarang ya, untuk yang praktek accurate ini nggak sekarang ya, ini mungkin secara ini aja deh. Itu kelihatan ya di situ ya, saya buka accurate ya, kelihatan nggak? Kelihatan Mbak Ita. Kelihatan ya, oke. Iya. Misalnya kita kepingin ngelihat apa nih? Jadi nanti di sini, bentar saya balik lagi aja deh. Jadi nanti di buku besar atau general ledger itu akan terlihat misalnya kasnya itu totalnya berapa, ayat silang totalnya berapa. Nah ayat silang itu nggak apa-apa, beda tanggalnya nggak apa-apa, tapi selisihnya jangan jauh-jauh gitu. Karena kan misalnya nih kantor pusat dia udah jurnal nih karena dia langsung transfer kan.
sedangkan baru diambil nih sama kantor sama cabang di besoknya, pasti terjadi tanggal yang berbeda kan. Nah, itu nggak apa-apa, sehari misalnya. Nggak apa-apa, karena nanti dia akan ada di buku besar. Buku besar itu nanti kita bisa ngelihat transaksi per akun gitu. Jadi misalnya nih, misalnya transaksi apa ya, misalnya transaksi kas. Transaksi kas itu kan harian ya, yang kita jurnal gitu kan, atau biaya apa nih misalnya. Tanggal 1 kita jurnal petty cash atau kas berapa, tanggal 2 kita terus ada lagi nih reimburse-nya tanggal 6 berapa. Nah, itu nanti yang di akun kas secara keseluruhan itu nanti bisa terlihat, khusus untuk kas, khusus untuk bank, misalnya Bank Mandiri yang Bank Out, itu nanti bisa kita lihat secara keseluruhan. Nah, yang di ayat silang pun gitu, kita akan bisa melihat di general ledger atau buku besar khusus untuk yang ayat silang itu. Jadi nanti kita carinya gini loh biasanya 2 juta, 15 gini. Nah, ini nih misalnya nih di sini nih misalnya 400 gitu kan. Tahu-tahu di sini 700. Dengan transaksi yang sama nih misalnya di sini nih dari kantor pusat ini tambah bank. Loh, kantor pusat sama 400 kok ininya kok 700 gitu, itu nanti ketahuan. Gitu sih kalau ayat silang, Mas Rizky. Oke, siap Mbak. Paham. Oke. Terus untuk yang selanjutnya, manfaat jurnal udah, contoh FPD udah, kontrol OPEC. Nah, kenapa kok perlu nih yang namanya kontrol OPEC? Apa sih kontrol OPEC itu? Kontrol OPEC adalah jadi setiap biaya itu harus dikontrol. Jadi kita itu pingin tahu kan sebenarnya sudah efisien belum sih yang kita lakukan gitu. Itu ada 2 cara. Yang pertama itu kita bisa ini dasar ya. Ini adalah dasarnya. Itu kita bisa ngambil dari 2 hal. Misalnya